Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak teman-teman pers yang sudah WhatsApp saya, apakah hari ini jadi konferensi pers di Jakarta dengan Ayu Wisya? Saya jawab benar bahwa kami akan mengadakan konferensi pers di Jakarta. Dan bagi teman-teman media, silahkan yang ingin meliput. Kami ucapkan terima kasih, dan kepada netizen mohon doanya, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kekuatan, dan kesehatan. Keputusan saya dan kuasa hukum saya Bapak Mirwansyah, somasi itu kami abaikan dan kami menaati proses hukum. Tidak ada kata mundur. Ya, minggu depan saya dan Bapak Mirwansyah akan ke Jakarta untuk klarifikasi kepada pihak media. Ya, bukan ke pihak sana. Terima kasih. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nampaknya perang sudah dimulai, genderang perang sudah ditabuh antara kubu Dodi yang melaporkan selebgram Ayu Wisya, dan hari ini pengacara dari Ayu Wisya yakni Mirwansyah SH akan menggelar konferensi pers untuk menjawab semua somasi yang dilayangkan. Waktunya sudah 3 kali 24 jam dan sudah berakhir, dan akhirnya keputusan dari Mirwansyah dan juga Ayu Wisya mengabaikan somasi itu dan tidak minta maaf, serta akan menantang kubu Dodi untuk berperang di pengadilan. Dan pengacara Mirwansyah juga menjelaskan bahwa memang spesialisasinya saat studi hukum adalah di Undang-Undang ITE. Jadi dia sangat paham bagaimana Undang-Undang ITE itu diberlakukan, dan dia sangat yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Ayu Wisya ini tidak melanggar Undang-Undang ITE. Nah, bagaimanakah Mirwansyah SH ini mengungkapkan pasal-pasalnya dan menganalisanya, serta bagaimanakah dia nantinya akan memperkarakan ini di pengadilan dan bertarung dengan kubu Dodi Sudrajat? Simak saja penjelasannya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak teman-teman pers yang sudah WhatsApp saya, apakah hari ini jadi konferensi pers di Jakarta dengan Ayu Wisya? Saya jawab benar bahwa kami akan mengadakan konferensi pers di Jakarta. Dan bagi teman-teman media, silahkan yang ingin meliput. Kami ucapkan terima kasih, dan kepada netizen mohon doanya, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kekuatan, dan kesehatan. Dan insya Allah kita akan mengklarifikasi kepada teman-teman pers, dan saya pikir somasi yang sudah dilayangkan kami tidak perlu menjawab dan tidak perlu membalas, dikarenakan tidak ada satu alasan pun untuk kami mengklarifikasi maupun meminta maaf sesuai dengan somasi 1 dan 2 dari pengacara DS. Oleh karena itu kami akan mengabaikan dan tidak menanggapi. Oleh karena itu sesuai dengan somasinya, dia sudah ultimatum kami 3 kali 24 jam, ya, somasi pertama dan kedua. Ya, kita akan mengikuti saja proses hukum. Kalau memang ada pencemaran nama baik atau penghinaan yang diduga dilakukan oleh klien kita, karena menurut kami tuduhan itu tidak berdasar, karena klien kami sama sekali tidak punya niat, ya, tidak punya niat menghina, mencemarkan nama baik DS atau siapapun. Karena klien kita ini memang rutinitasnya adalah sebagai content creator yang notabene-nya ya dia menghibur followernya dengan konten-konten yang bertajuk komedi, ya. Oleh karena itu kalau ada yang baper, ya kita tidak bisa mengatur atau mengarahkan perasaan orang. Ya, orang bisa saja suka sama kita, orang bisa saja benci atau tidak senang dengan kita. Tapi balik lagi, like or dislike itu bukan persoalan. Termasuk juga hukum. Pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 itu juga tidak mengacu kepada perasaan korban, tapi mengacu kepada unsur delik, apakah ada unsur pencemaran nama baik atau penghinaannya. Jika tidak, ya maka unsur pasal 27 ayat 3 itu tidak terpenuhi, apalagi pasal 28 ayat 2. Jadi saya cukup mafhum, ya, terkait dengan soal undang-undang ITE ini, karena saya sudah
termasuk sering dan spesifikasinya memang di pidana ya, terutama ITE. Dan apalagi pasal 28 ayat 2 ya, perasaan saya sudah melihat semua VT daripada AW ini tidak ada tuh ya yang menyebarkan informasi yang bertujuan untuk membuat permusuhan atau memancing permusuhan ya, atau keributan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai lawyer resmi Ayuwisya yang dilaporkan oleh DS, dan kami sudah menerima somasi kedua, dan kesimpulan kami terkait dengan somasi DS melalui pengacara DS, kami bukan tidak mau meminta maaf, tapi harus jelas dulu permintaan maaf itu untuk apa. Kalau permintaan maaf itu terkait dengan pencemaran nama baik dan penghinaan, saya pikir tidak ada sedikit pun niat ya daripada klien kita untuk mencemarkan nama baik siapapun, terutama DS ataupun M, sehingga kami pikir tidak perlu meminta maaf kepada yang bersangkutan. Kemudian klien kita dituduh dengan pasal 27 ayat 3, 28 ayat 2. 27 ayat 3 itu pencemaran nama baik. Saya perlu sampaikan, tidak ada satupun di dalam VT klien saya yang menyebutkan nama daripada DS maupun M ini secara sempurna ya. Tidak ada satupun, silahkan dilihat. Sehingga kalau konteksnya ya, dia merasa bahwa itu adalah dirinya, ya kita mau bicara bagaimana? Karena di dalam pasal 27 ayat 3 sesuai dengan surat keputusan bersama ya soal ITE ini diatur sedemikian rupa ya penjelasan dan penjabaran tentang pasal 27 tersebut, sehingga delik unsur pasal 27 ayat 3 itu tidak tergantung perasaan daripada korban, tapi tergantung pada apakah ada unsur pencemaran nama baiknya atau penghinaannya. Dan yang lebih lucunya lagi, jangankan pencemaran nama baik, ini dilaporkan dengan pasal 28 ayat 2, yang mana itu soal SARA. Tidak ada satupun video ya AW yang menyinggung ya agama, suku, ras dan golongan tertentu, tidak ada satupun. Sehingga ini lebih ngawur lagi. Jangankan pasal 27, 28, apalagi 28 gitu loh. Dan pasal 28 ini diatur dalam pasal 45A ayat 2, ancaman pidananya maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar. Nggak main-main loh. Jadi tuduhan ini sangat tidak beralasan saya pikir, karena tidak ada satupun ya VT klien saya yang menyinggung atau menghina ya dan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menyebabkan kebencian atau permusuhan antar kelompok, suku, agama. Tidak ada satupun, karena klien kita murni sebagai content creator, yang mana ya dia sebagai selebgram untuk menghibur follower-followernya